Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Pratiwi, NPM 2208260030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial di blok respi ataupun blok pulmo yang berjudul pulmonary tuberculosis. Pertama kita akan masuk ke definisi. Jadi, tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi si bakteri ini akan masuk ke dalam paru dan menyebabkan si penderita itu akan sesak nafas dan disertai dengan batuk. Adapun etiologi dari TB ini tersendiri disebabkan oleh si bakteri Mycobacterium tuberculosis tadi. Jadi, si Mycobacterium ini berbentuk basil dengan panjang 1-4 mm dengan ketebalan 0,3 sampai 0,6 mm. Kebanyakan kuman terdiri dari asam lemak ataupun lipid. Nah, si lipid ini yang membuat kuman lebih tebal terhadap asam dan lebih tahan terhadap gangguan kimia dan fisik. Adapun klasifikasinya, pertama itu ada new case of TB atau seseorang yang baru saja terkena penyakit TB atau seseorang yang belum pernah menjalani pengobatan OAT. Kemudian ada case that have been treated for TB atau seseorang yang sudah dinyatakan sembuh dari TB, kemudian didiagnosa lagi terkena penyakit TB. Atau biasa kita sebut penyakit TB-nya itu kambuh lagi. Kemudian ada case of failure of treatment. Jadi ini kasus gagal obat yang dimana pasiennya tadi udah minum obat-obatan OAT, tetapi itu gagal. Kemudian ada kasus putus obat yang dimana pasien tadi di 2 bulan akhir pengobatan dia tidak minum obat si OAT tadi atau putus obat. Adapun gejalanya itu ada batuk lebih dari 2 minggu dengan batuk berdarah ataupun batuk berdahak, kemudian ada penurunan berat badan, ada keringat pada malam hari, dan juga demam. Adapun faktor resikonya itu ada kontak langsung dengan penderita TB dan daya tahan tubuh yang rendah serta lingkungan rumah yang buruk dan seseorang yang tidak menjaga kebersihannya. Adapun patofisiologinya, pertama itu inhalasi basil TB atau TB masuk ke dalam alveolus yang menyebabkan fagositosis oleh makrofag. Ternyata fagositosis oleh makrofag ini lemah yang menyebabkan basil TB berkembang biak dan terjadilah destruksi makrofag dan terbentuklah pembentukan tuberkel yang dimana beresolusi dan menyebabkan terjadilah kalsifikasi dan terjadilah si kompleks GON. Jadi kemudian pembentukan tuberkel ini terjadilah perkijuan, di mana perkijuan ini akan pecah dan terjadilah lesi sekunder. Si pembentukan tuberkel ini sampailah ke kelenjar limfe yang menyebabkan penyebaran hematogen dan terjadilah lesi di hepar, lien, ginjal, tulang, otak, dan lain-lain. Jadi bagaimana sih kita mendiagnosa si TB tadi? Pertama kita bisa lakukan anamnesis, yang dimana di anamnesis ini kita dapat mengetahui gejala yang diderita oleh pasien, seperti batuk lebih dari 2 minggu tadi, batuk dengan berdarah ataupun berdahak, kemudian penurunan berat badan, keringat pada malam hari, dan juga demam. Kemudian pada pemeriksaan fisik itu pada auskultasi akan terdapat rongki basah ataupun rongki kering. Kemudian pada suara pernafasan itu dijumpai amforik. Pada pemeriksaan penunjang seperti biasa kita bisa lakukan darah rutin, pemeriksaan TCM sputum, BTA dan fototoraks. Pada pemeriksaan TCM sputum dan BTA itu akan terlihat si Mycobacterium tuberculosis tadi. Kemudian pada fototoraks itu akan dijumpai infiltrat dan ada kavitas di apeks paru. Kemudian kita akan lanjut ke tata laksananya. Jadi untuk TB ini tentu saja kita akan memberikan si OAT atau obat anti tuberkulosis yang dimana diberikan secara FDC atau fixed drug combination atau dengan 2 RHZE per 4 RH
atau di mana 2 bulan pertama diberikan rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan ethambutol, dan 4 bulan terakhir dikasih rifampicin dan isoniazid saja. Jadi pemberiannya itu secara fixed drug combination, yang dimana itu udah ada RHZE ini, dan diberikan secara berat badan mereka. Jadi kalau misalnya berat badannya itu 30 sampai 37 kilo, itu akan diberikan 2 tablet. Kalau misalnya berat badannya 38 sampai 54 kilo, akan diberikan 3 tablet. Sedangkan berat badannya lebih dari 55 kilo, itu akan diberikan 4 tablet. Jadi pemberian obat OAT ini akan dilakukan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu pemberian obat ini akan dikontrol. Adapun komplikasi dari TB ini dapat menyebabkan nyeri sendi atau kerusakan sendi, kemudian ada kelainan pada jantung, kemudian ada nyeri punggung, kemudian ada masalah pada hati dan ginjal. Adapun referensi yang saya gunakan ini, kemudian sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.